Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu sesal terdalam dia yang tak jujur kepadamu. Sesal terdalam dia yang tak jujur kepada kamu. Ada seseorang yang menyesal kenapa dia nggak jujur sama kamu. Seorang akan terlalu men-spoiler bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu resonan sama kamu, belum tentu untuk cocok sama kamu, karena untuk umum bukan pribadi atau personal. Kalau nggak cocok silahkan nonton di video-video lain aja, atau bisa juga kamu personal reading. Kita lihat dulu ya, ada energi apa sih yang ada sekarang sangat kuat melingkupi ya. Teman-teman di sini kalau Sora lihat ya, orang ini seperti merasa dalam situasi yang sangat-sangat tersiksa gitu loh ya. Walaupun mungkin dia kelihatannya baik-baik aja, karena di sini memang ada sisi arogansi ya. Dia tuh kayak pride gitu ya. Aku baik-baik aja kok kelihatannya. Sebenarnya di dalam batinnya itu terasa seperti sangat tersiksa. Ada panas dingin, ada marah sedih, kecewa, kerinduan dan sebagainya ya. Sebenarnya dalam batinnya ada banyak energi kekelaman yang sangat kuat. Dan di sini ya, ada energi juga kalau yang Sora lihat, dia merasakan ada energi penyesalan ya. Bohong itu memang terasa sangat mudah, terlihat sangat menjanjikan, tapi ternyata efeknya kemudian bukanlah sesuatu yang baik lah ya, dalam tanda kutip. Dan ketika tidak jujur, dan ketika ada satu kali kebohongan, dia merasakan bahwa sekarang ada energi keterikatan. Artinya apa? Bohong harus ditimpa dengan bohong lagi, mesti ditimpa dengan bohong lain ya. Kalau nggak jujur sekali, nggak jujur seterusnya. Dan di sini teman-teman, dia itu merasa kayak semakin terpuruk ya, terperangkap gitu ya. Kalau Sora lihat dalam perasaan merasa bersalah dan terikat dengan energi ketidakjujuran itu. Artinya apa? Dia tersiksa gitu ya. Kenapa? Karena hidup dia bisa saja malah menjadi semakin tambah banyak masalah karena tidak bisa jujur. Apalagi mungkin kamu sudah sering sekali mengingatkan harus jujur, harus terbuka, harus apa adanya. Tapi ini tuh kalau Sora lihat tuh udah jadi kayak semacam satu penyakit gitu ya teman-teman ya. Dalam tanda kutip bukan sakit fisik, tapi sakit personality gitu ya, yang susah untuk melepaskan yang namanya energi dari ketergantungan dan terbiasa untuk selalu tidak jujur dan berbohong. Tapi sekarang itu malah menyakiti diri dia sendiri teman-teman. Dan di sini dia itu sekarang masih punya energi yang sangat kepo ke kamu teman-teman. Ada energi kepo, energi mau tahu soal kamu, dimana kalau teman-teman Sora lihat di sini ya, energi dimana tuh jadi kepikiran terus sama kamu gitu ya. Karena sebelumnya banyak sekali tindakan yang dia lakukan tidak dia pikirkan efeknya seperti apa. Ternyata ini semua itu akhirnya jadi seperti ini ya. Ada sesal atas tindakan dia itu ya teman-teman. Dan di sini dia bisa merasakan bahwa dia masih punya rasa yang sangat kuat sama kamu. Kalian terkoneksi ya. Semakin sulit untuk kayak lepas gitu ya. Apalagi kalau Sora lihat ya, dia itu semakin menyadari kalau kalian itu sebenarnya terhubung gitu loh ya. Kalian itu terhubung, kalian terkoneksi, kalian sangat mungkin bisa telepati, pesan batin dan sebagainya. Dan di sini juga ada energi dari dia itu kayak butuh kamu teman-teman. Energi kamu itu adalah energi yang menjadi support dia, energi yang sangat memberikan dia kuat ya teman-teman. Jadi kalau dia lagi lemah, dia lagi sedih, lagi nggak tenang dan bla 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 gitu ya, kamu adalah energi yang memberikan dia energi positif. Jadi dia tuh kayak menyerap energi positif kamu untuk bisa membuat dia merasa lebih baik gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Jadi penyesalan dia ya, karena sudah tidak jujur sama kamu padahal kamu sudah sering mengingatkan dia. Kita lihat ciri-cirinya. Siapa ke orang ini? Kamu berdealing dengan seseorang yang banyak pergerakan di dalam hidupnya dia. Ini bisa saja orang ini baru melakukan sesuatu, mungkin saja baru pindah kerja, mungkin saja baru pindah tempat tinggal. Tapi di sini ada energi pergerakan. Ini bisa juga awalnya ya dia yang deketin kamu duluan. Itu sangat mungkin ya.
Orang ini itu adalah seseorang yang percaya diri, yakin dia bisa segala sesuatunya, energi keinginannya dia kuat ya teman-teman kalau Sora lihat ya. Dan seseorangnya di sini ini di luar konteks sedikit ya. Ada beberapa yang memang tidak semua, tapi ada beberapa yang menjalankan mungkin praktek secara spiritual atau supranatural itu ada, karena dari kata-kata magic ya. Orangnya ini cenderung sangat mengikuti aturan ya, sangat mengikuti aturan, memegang teguh kebudayaannya dia gitu ya. Orangnya juga kalau Sora lihat di sini dia itu suka punya sikap menggurui, itu juga ada ya teman-teman. Jadi kayak suka ngasih, seolah-olah ngasih nasihat untuk jadi yang si bijak gitu loh ya, di satu sisi. Tapi kalau Sora lihat sisi baiknya adalah dia sangat menghargai budaya, keyakinan dan agama yang dia pegang ya. Dan di sini juga adalah ada energi dari Three of Swords ya. Di sini ada banyak energi terluka. Nah, sebenarnya kalau Sora lihat orang ini itu sebenarnya membohongi orang lain atau dia nggak jujur sama kamu. Sebenarnya awalnya adalah dengan alasan untuk tidak mau menyakiti kamu, atau ini adalah akibat dari manifestasi trauma sebelumnya. Jadi kan Sora pernah ngomong ya, hurt people gonna hurting others gitu ya. Orang yang tersakiti akan menyakiti orang lain gitu ya. Makanya kita penting banget untuk yang namanya penyembuhan, di healing benar-benar. Kenapa? Karena kalau kita sakit, kita nggak bisa menyembuhkan atau kita tidak bisa memberikan energi positif untuk orang lain. Ya itu yang terjadi sama dia. Nah untuk kalian yang ingin membersihkan energi negatif tadi, silahkan bisa pakai clear quartz dari Sora Piramid, sisa 2 buah aja saat ini untuk pembersihan energi dari atas ke bawah ya. Digenggam untuk bisa melepaskan energi negatif ya, dan juga di sana kamu juga bisa untuk membantu konsentrasi dan sebagainya. Harga 200.000, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot. Dan di sini juga ada energi dari keceriaan, energi dari keterbukaan dan positivity ya teman-teman. Jadi kalau Sora lihat ini adalah seseorang yang selalu tampil sebagai seseorang yang ceria, ada sisi bermain-main, selalu positif gitu ya. Penyesalan batin dia yang terdalam yang tidak jujur ke kamu. Penyesalan batin dia yang terdalam. Sekarang teman-teman kalau Sora lihat dia itu ada situasi yang memang memanas di antara kalian ya. Jadi di sini mungkin ada perselisihan, perdebatan, keributan. Siapa sih yang suka kalau dibohongin ya teman-teman? Tapi di satu sisi dia itu ada satu gairah ke kamu ya, masih ada satu hasad ke kamu ya. Kenapa? Karena kamu itu punya energi yang sangat-sangat menyayangi dia dan sangat-sangat tulus sayang sama dia gitu teman-teman ya. Di sini ada energi dari compassion. Dan di sini kalau Sora lihat ya, ada energi di mana ya, tapi di satu sisi dia itu pasrah ya. Kenapa? Karena sangat mungkin banget dia tahu gitu ya posisi dia salah, jadi dia dalam tanda kutip juga ada sisi yang kayak aku nggak bisa maksain kamu, karena mungkin kamu sudah terlalu kecewa sama orang ini kan, sudah terlalu terluka ya. Perasaan dia ke kamu sekarang gimana? Perasaan dia itu sekarang penuh dengan konflik perasaan teman-teman, kangen, rindu, kecewa, marah, marah dalam arti nggak mau kamu tinggalin, nggak mau sudahan dan sebagainya ya. Sementara yang kamu rasakan adalah sebenarnya kamu tuh banyak kebahagiaan sama orang ini sebelumnya ya. Dan kamu merasa bahwa segala situasi yang jadi sulit ini karena dia nggak jujur sama kamu ya teman-teman. Itulah yang malah merusak segalanya. Kita coba lihat ya, ada energi apa lagi? Ada energi apa? Orang ini banyak mendapatkan pertanda melalui mimpi teman-teman ya. Kalau dia itu merasa bersalah sama kamu, kok aku nggak jujur sama kamu gitu ya. Atau di sini juga ada mimpi tentang dia itu mendapatkan mungkin pesan telepati yang kamu sampaikan di bawah alam sadar ke arahnya dia. Artinya dia mendapatkan kode-kode nih dari semesta kalau dia itu ngerasa bersalah teman-teman sama kamu karena mungkin nggak jujur sama kamu ya. Di sini itu memang ada sisi buruknya dia. Kalau dia itu susah untuk terbuka, susah untuk jujur apa adanya, soal mungkin perasaannya dia, soal apa yang dia alamin. Kita lihat ya teman-teman. Di sini dia tuh ada nggak jujur perihal apa ke kamu. Kita coba lihat ada ketidakjujuran apa di sini.
Di sini ada energi dari, wah ternyata sangat mungkin banget dia itu ada cinta-cinta monyet, ada TTM, ada fling, ada flirting gitu loh ya, atau ada cinta lokasi sama seseorang yang lain ya, walaupun belum tentu dia seriusin, tapi di sini dia tidak mau jujur sama kamu. Oh ternyata dia ada cinta main-main di luar sana. Oke. Selain daripada itu, dia juga sering sekali menyudutkan. Artinya apa? Ketidakjujuran dia, tapi dia tuh sering kayak malah berbalik arah gitu ya. Kayak victim mentality, bisa malah nyudutin kamu padahal dia yang bohong. Itu sangat mungkin banget ya. Dan orang ini ada tipe udah tahu dia yang salah tapi dia yang nyalahin, teman-teman. Dan di sini sebenarnya dia tidak jujur sama kamu. Kalau sebenarnya di emosi dia itu banyak emosi-emosi yang mana dia itu mungkin ngerasa sebenarnya jenuh. Ada energi kejenuhan, ada energi kebosanan di sana, ada energi yang sebenarnya mungkin dia selama ini ada energi yang butuh sparkling lebih, tapi nggak mau jujur, nggak mau terbuka bilang perasaannya dia. Ya, dan masih banyak hal-hal yang sebenarnya dia inginkan gitu loh ya, tapi dia nggak mau ngomong jujur sama kamu ya. Jadi seperti seolah-olah ada sesuatu yang ditutup-tutupi ya, rencananya dia, plannya dia, keinginannya dia, teman-teman ya. Tapi kan dari awal kamu pun punya intuisi, kamu tahu bahwa orang ini tuh ada nggak jujur sama kamu, dan itu akhirnya semakin terbuka, semakin nyata, semakin hari. Dan itu adalah membuat kamu merasa kamu langsung dalam tanda kutip meninggalkan dia, kecewa sama dia ya teman-teman. Kenapa dia seperti itu? Jadi di sini dia merasakan energi dari rasa keterhilangan yang sangat mendalam. Ya. Dan dia merasa sangat-sangat ke-trigger teman-teman. Ya. Dan disinilah terjadinya konflik. Ya. Kenapa? Karena kamu mulai ngerasa kecewa, kenapa kamu nggak jujur sama aku, kenapa kamu nggak terbuka sama aku. Ya. Dan di sini kayak kamu merasa kayak kok dia nggak benar-benar nunjukin dia bersyukur ya punya gue dalam hidupnya dia gitu. Maksudnya dalam artian sikap dia tuh seperti sikap tidak respect atau kurang menghargai kamu. Itulah yang akhirnya jadi satu masalah ngerembet kemana-mana. Itu kenapa berulang kali Sora selalu ngomong ketika ada segala sesuatu, ada masalah sama pasangan dan sebagainya, memang harus dikomunikasiin biar masalah itu bisa cepat clear, bisa cepat selesai. Kalau nggak kayak sekarang ngerembet kemana-mana, dari bohong, ngerasa jadinya, oh aku kurang cantik ya, oh aku kurang ganteng ya, oh kamu nggak butuh aku ya, oh kamu tuh nggak bersyukur aku udah baik dan sebagainya ya. Itu memang berawal dari ketidakjujuran tadi kan, tidak adanya keterbukaan. Orang ini juga sangat mungkin berjarak teman-teman dari kamu secara fisik memang ya, ada yang LDR di sini kalau Sora lihat, dan orang ini sangat ingin sekali berkomunikasi lagi sama kamu. Di sini ada energi bergairah yang membara di antara kalian karena memang di sini ada hubungan secara twin flame, ya. Ada hubungan secara twin flame di mana ya ini adalah ada satu rasa keterikatan yang kuat dan terkoneksi di antara kalian, ya. Dan ini juga yang membuat dia itu semakin merasa menyesal, kenapa kok aku tidak jujur dan tidak terbuka apa adanya sama kamu. Sebelum masalah lebih lanjut, sebelum masalah lebih jauh kan harusnya bisa lebih terbuka, lebih bisa jujur, diomongin. Aku bersembunyi di balik kepalsuan, aku tidak baik-baik saja sesungguhnya. Jadi kalaupun sekarang dia kelihatannya diem gitu ya, kelihatannya baik-baik aja tuh, dia lancar-lancar aja ya. Itu kan yang kamu lihat, belum tentu sebenarnya seperti itu. Hari-hari terasa mendung menggelayuti tanpa hadirmu mewarnai. Dia kehilangan keceriaan, kehilangan mataharinya dia. Saya kan selalu udah bilang kamu tuh energi positif yang selalu datang buat dia teman-teman. Maafkan aku yang terlalu sering melukaimu dan membuat kamu kecewa. Dan ini adalah energi dari seseorang yang sadar. Ini bukan pertama kali dia lukain kamu, kecewain kamu, ya. Sering banget gitu. Maaf, aku pergi tanpa kata dan menghilang begitu saja. Aku sungguh merasa butuh sendiri dan berpikir. Jadi orang ini malah dia yang bohong, tapi malah dia yang menjauh gitu ya, menghilang karena dia memang butuh waktu untuk sendiri dan berpikir. Aku masih mencari cara memulai lagi bicara di antara kita. Orang ini teman-teman pingin bicara lagi sama kamu sebenarnya. Ya masih ada energi ketergantungan tadi Sora bilang, masih ada hasrat yang kuat di sana. Baru aku sadari cintamu lebih daripada sekedar sebuah rasa. Cintamu adalah bentuk anugerah dari semesta.
Dia baru menyadari nih teman-teman, kalau perasaan dia sama kamu tuh lebih dalam daripada cuma sekedar sayang, cinta. Ada rasa anugerah di sana. Kenapa sih dia itu kayak ngerasa bersalah banget? Karena di sini kalau Sora bilang, hatinya itu seperti terbolak-balik, sekarang emosinya naik turun, berubah gitu ya. Dan kamu selama ini sudah jadi orang yang sangat tulus dan sabar sama dia. Itu yang membuat dia tuh kayak tersadar, wah, kamu tuh bukan cuma sekedar sayang sama dia gitu loh ya. Sayang doang itu udah gak cukup gitu. Karena kamu mampu berbesar hati dan menerima dia gitu ya teman-teman. Dan kadang kamu tuh sering banget ya mendidik dia dengan kata-kata kamu. Terkesan kayak keras, kesannya kayak julid dan sebagainya. Tapi sebenarnya kamu itu baik banget loh teman-teman. Kamu tuh mau kasih tauin dia yang terbaik buat dia. Kamu tuh mau dia itu punya kesadaran. Kamu mau dia dewasa. Jadi kamu tuh kayak mengarahkan dia gitu loh ya. Jadi kamu tuh kayak punya anak didik satu ya. Tuh. Kenapa? Karena dia itu sering kayak terburu-buru, sering banget kayak emosional, impulsif gitu. Tapi kamu yang lebih kepada aku ngarahin gitu loh. Kamu tuh harusnya gini gitu. Yang dia inginkan sebenarnya. Ya, selain ya memulai bicara lagi. Teman-teman, hasad di antara kalian masih sangat-sangat kuat. Ya, sangat mengikat. Ini juga yang membuat dia menyesal kenapa aku udah bohongin kamu. Koneksi kita kuat, hasrat kita besar gitu loh ya. Tapi dia juga menyadari bahwa aku tuh seperti ini karena ada sisi inner child aku yang belum selesai. Kamu berdealing dengan seseorang yang memang punya masa lalu yang kayak tanpa sadar ya, mungkin mendapat contoh atau dalam situasi dan keadaan yang membuat dia harus berbohong. Di sini kamu banyak berdealing dengan Leo, Aries, Sagittarius. Itu bisa saja zodiak kamu atau zodiak dia. Ya. Dan ada dari Pisces, Cancer, dan Scorpio. Lihat deh, energinya tuh kontras banget kamu sama dia teman-teman. Ya. Yang akan terjadi ke depannya di antara kalian. Di sini ada energi dari The Wall. Teman-teman, kalian akan ada satu ketemuan lagi, akan ada satu koneksi kembali. Kalau Sora lihat ya, karena The Wall itu adalah energi dunia dan semesta, ya. Dan ini sangat mungkin memang ada keinginan dia yang sudah bulat untuk kali ini mau jujur sama kamu, mau benar-benar memperjuangkan hubungan kalian. Tapi Sora, aku capek, nanti dia bohong lagi. Kita coba lihat ya, apakah dia memang bisa dilayak untuk diberikan kesempatan. Teman-teman, di sini ada energi dari The Death, artinya ada energi dari sebuah transformasi, ya. Transformasi itu sangat mungkin ada, transformasi itu sangat mungkin berproses di sana. Namun, pesannya adalah, ya, teman-teman, jangan terlalu gelap mata juga atau buta hati juga. Artinya apa? Keputusan kamu itu jangan langsung kayak lagi emosional pas dia balik. Pokoknya aku udah gak mau, nanti dibohongin lagi lalala. Sabar ya teman-teman. Oke. Pergunakan intuisi kamu. Kalau ada sesuatu yang memang kamu ngerasain gak beres, kamu akan tahu. Tapi kalau memang intuisi kamu bilang oke nih, bisa nih kita pemberesan, ya diberesin gitu. Karena setiap orang itu punya intuisi yang beda-beda. Tapi kalau Sora lihat ya, ini adalah situasi yang tidak bisa dihindari, memang harus diselesaikan, ya. Dan harus diputuskannya pun dengan lemah lembut, bukan dengan energi pakai emosi, ya. Ya pokoknya lepas aja dah, udahlah, udah aja, bla 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 gitu. Itu nggak akan works teman-teman, ya. Dihadapi dengan bijak, karena ini adalah ada sisi shadow, ya. Di sini memang ada sisi kamu pun harus menghadapi sisi yang nggak baik dalam diri kamu juga. Ketika kamu disakiti, keluarlah sisi shadow kita, gitu loh teman-teman, ya. Tuh kan. Tapi segala sesuatu pakai waktu, ya. Reaper ini adalah energinya jika memang tiba waktunya akan terjadi, memaksakan yang belum saatnya hanya akan melelahkan batin. Biarkan semua berproses teman-teman. Transformasi perubahan dia pun ada jalannya. Bergeraklah sesuai dengan nurani. Artinya apa? Biarkan ini semua juga kamu serahkan sama semesta. Waktunya dan prosesnya adalah bagian alur dari semesta yang tidak bisa kamu paksakan, ya. Dan pergerakan kamu juga kamu pakai nurani dan batin kamu. Yang terbaik yang bisa terjadi kamu yang tahu. Makanya perlu banyak energi dari meditasi, konsentrasi, biar bisa punya ketenangan batin sehingga intuisi sendiri pun bisa terasa jelas. Gitu. Oke, tapi kalau ditanya dari dirinya dia, kalau Sora lihat, orang ini sudah mulai tersadar kok. Ya, tapi kan segala sesuatu proses, teman-teman, gak instan. Indomie aja dimasak dulu. Oke? Dan
Zodiak tadi udah disebutin, kita akan sekarang coba ke alfabet yang mungkin akan terungkap di sini, ya. Teman-teman yang mau personal reading bisa ya di Instagram @sora_tarot atau beli alat-alat lain. Ada J, L, J, U, P, Y, F, N, U, H, K, G, W, C, A, dan E. Dicek ya nama tengah, nama belakang, nama yang mengandung alfabet sini. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, Sora minta maaf. Dan jangan lupa main juga ke channel pertama Sora di Sora and Tarot. Terima kasih dukungan kamu selalu. Dan Sora tunggu personal readingnya. Dan jangan lupa ide pembacaan di bawah ya. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.